Misalnya begini, ada seorang anak yang ibunya meninggal dunia. Kalau ayahnya yang meninggal dunia namanya anak yatim. Kalau ibunya yang meninggal, anak apa namanya? Piatu. Nah, dia anak piatu. Diserahkan oleh pamannya kepada oleh ayahnya kepada pamannya, karena pamannya guru agama. Tapi sayang sekali, ketika pamannya di rumah dia sholat, ketika pamannya tak di rumah dia tidak sholat. Nah, jarang-jarang dia rupanya masuk ke sekolah. Man dia waktu itu jarang dia ke sekolah. Kenapa? Karena separuh hari digunakannya untuk belajar karate. Disangkalah oleh ayahnya anak ini belajar sekolah dengan sungguh-sungguh. Tahu-tahu dia pergi belajar karate. Di saat dia belajar karate itu dari sore sampai malam, disitulah dia kenal dengan rokok. Dengan kawan-kawannya sama belajar silat itu, ketemulah dengan kawannya peminum minuman keras. Bahkan akhir-akhir ini dia ketemu dengan kawannya yang terkena narkoba. Na'udzubillahi min zalik. Paling bahaya itu pekerjaannya. Nah, sampai saatnya waktu itu ada Eptanas namanya, ujian nasional. Waktu itu kira kejadian 15 tahun yang lalu, lebih 20 tahun yang lalu. Ketika itu sang anak jarang masuk kelas, ada seseorang pegawai di MAN itu mengatakan, aku bisa bantu, tapi bayar 10 juta. Aku bisa bantu dengan memberikan angka-angka yang akan ditusuk, tak perlu menghafal, hanya lihat aja angka-angkanya. Ini aku kasih kode ini A, B, C, D, A, B, C, D, ada 10 juta. Rupanya karena waktu dekat, malam-malam dia pergi ke rumah ayahnya, agak jauh dari rumah pamannya. Pergi dia, sampai ke sana dia kasih tahu samanya, ayah 10 juta ayah. 10 juta apa ini? Aku kehadiranku kurang, tapi ada orang yang membantu. Untunglah ya, ada orang yang membantu. Kalau nggak ada, tamat aku, nggak bisa aku apa-apa. Berapa? 10 juta. Menangislah orang tuanya ini yang pensiunan. Emaknya tak ada lagi. Apa katanya? Tak bisa nak, ayah cuma ada sisa uang itu cuma 3 juta, tak bisa 10 juta. Katanya ayah bohong, ayah penipu. Karena dia sudah belajar karate, di karatenya ayahnya. Alangkah terkejutnya dia. Terjadi perkelahian antara anak kandung dan ayah kandung. Ayahnya mantan pensiunan, mantan angkatan, pandai juga karate, tapi napasnya nggak kuat lagi. Jatuhlah ayahnya duluan. Waktu ayahnya ini jatuh, karena kejadiannya di tengah halaman, nampaklah oleh tetangga. Tapi tetangga ini takut mendekati, jangan-jangan dia bersenjata. Waktu dia jatuh itu masih ditendang oleh anaknya. Datanglah seekor anjing helder yang besar. Setelah menggigit rantainya tetangga di rumah tetangga, maka anjing tadi menggigit sang anak tadi yang sedang berdiri, dihempaskannya ke lantai, pingsan anak. Ada 2 orang pingsan, sang ayah pingsan malam itu, sang anak pingsan. Dua-duanya pingsan, dibawa ke rumah sakit, diinjeksi supaya jangan kena virus. Nah, waktu diinjeksi itu ayahnya sadar duluan, anaknya belum sadar. Ketika ayahnya sadar dan bangun, dilihat anak di sampingnya. Menangis dia sambil dia usap kaki anaknya, dia cium kaki anaknya sampai ke kepala. Nah, kita berdua tinggal di dunia ini lagi nak. Sampai hati engkau bermusuhan dengan aku ya nak. Sampai hatilah kamu memukul ayah. Sejadi-jadinya dia menangis, dia cium terus anaknya, dia peluk anaknya yang masih pingsan. Dibisikkanlah oleh tetangganya, Pak, sudahlah, jangan ditangiskan lagi. Dia mau membunuh bapak tadi malam. Untung ada anjing Pak, anjing helder. Kalau tidak ada anjing itu bapak sudah mati. Anjing mana katanya? Itu anjing tetangga yang besar itu. Oh iya, anjing itu pun aku kasih makan 1 kali. Karena tuannya terlambat pulang, tidak tepat waktu. Kasihan dia melihat anjing itu menggonggong terus, dikasihnya makan. Rupanya 1 kali saja dikasih makan,
anjing itu membantu kepada orang yang mengasih makan. Anjing itu satu kali cuma dikasih makan, dibelanya bapak itu ketika terjepit, ketika bapak itu terdesak akan dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Anjing tetangga inilah yang membelanya. Itu yang dibisikkan oleh tetangganya kepadanya. Sudahlah, jangan tangis lagi pak, bahwa dialah yang akan membunuh bapak tadi malam. Untung ada anjing. Teringatlah bapak ini tadi, ada ayat Al-Quran menyatakan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Di antara anakmu nanti, sebanyak-banyak anakmu, ada yang akan menjadi musuh bagi dirimu. Di antara istrimu pun ada yang akan menjadi musuh bagimu. Hati-hati kamu terhadap anakmu sendiri. Banyak anak yang durhaka, yang memusuhi orang tuanya. Hati-hati kamu, anakmu adalah musuhmu, kata Al-Quran Al-Karim. Bapak itu mesti mengingat ayat itu. Dia buka Al-Quran di dalam surat At-Taghabun, surat yang ke-64, ayat 13-14. Nah, coba mulai dari ayat 14, 15. Di antara anak-anakmu nanti dia menjadi musuhmu. Ya Allah. Jika ditanya tadi sama Ustaz Sapriyadi, siapa yang pernah melawan ayahnya, ternyata masih ada. Al-Quran mengatakan, di antara anakmu adalah musuhmu. Siapa yang megang mic? Coba silakan. Coba baca ayatnya dulu lah, baru artinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Artinya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu maafkan, menyantuni dan mengampuni mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.